Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di video kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naili Balkisa dengan NPM 2019-01500-659 sebagai Ketua Kelompok 4 pada mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Dan saya juga mempersilahkan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan dirinya secara masing-masing. Nama saya Rujuana Christine dengan NPM 2019-015-00-648. Kenalkan, nama saya Desti Dwi Suci Ramadanti dengan NPM 2019-01-500-649. Kenalkan, nama saya Raden Roro Dinda Dwi Permatasari dengan NPM 2019-01-500-672. Saya Celia Sari Putri Nugroho dengan NPM 2019-01-500-625. Kenalkan, nama saya Gloria Agatha dengan NPM 2019-01-500-671. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Besar Nurul MPD Coach selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif yang telah memberikan kami tugas untuk mereview jurnal berupa video. Tidak lupa juga sebagai Ketua Kelompok 4, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya yang telah bekerja sama dalam proses pembuatan video ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini dan komentar. Baik, mari kita mulai saja pembahasan. Judul penelitian tersebut ialah pengaruh terapi expressive writing terhadap penurunan kecemasan saat ujian sekolah. Jurnal tersebut diterbitkan di Insight Jurnal Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, yang meneliti penelitian ini adalah Diah Putri Ayu Purnamarini, Theodorus I. Setiawan, dan juga Dede Rahmat Hidayat. Lalu latar belakang penelitian ini adalah pada masa remaja siswa mudah merasakan kecemasan saat mengalami masalah yang mendesak, seperti mengalami kecemasan tinggi pada saat ujian sekolah. Di sini saya akan menjelaskan poin E, yakni sisi yang menarik dan signifikan dari penelitian ini adalah pada masa remaja siswa mudah merasa cemas saat dihadapkan pada suatu masalah yang mendesak, seperti mengalami kecemasan yang tinggi saat ujian sekolah. Berdasarkan pada permasalahan yang muncul, maka perlu adanya bimbingan dan bentuk bantuan yang dipilih dengan menggunakan teknik expressive writing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh expressive writing terhadap penurunan tingkat kecemasan tinggi pada siswa saat ujian sekolah. Terjadinya penurunan tingkat kecemasan tinggi bagi siswa saat ujian sekolah yang signifikan setelah diberikan perlakuan. Terapi expressive writing dapat diterapkan oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah sebagai salah satu alternatif penanganan untuk menangani siswa yang mengalami masalah dengan tingginya tingkat kecemasan saat ujian sekolah. Yaitu letak originality atau kebaruan penelitian ini adalah penelitian ini pertama kali dilakukan oleh penelitian dengan judul Pengaruh Terapi Expressive Writing Terhadap Penurunan Kecemasan Saat Ujian Sekolah. Studi kasus eksperimen terhadap siswa kelas 11 di SMA Negeri 59 Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang masalah yang ingin dijawab peneliti. Peneliti ingin mengetahui pengaruh expressive writing terhadap penurunan tingkat kecemasan tinggi pada siswa saat ujian sekolah. Selanjutnya, metode yang dipakai dan alasannya. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Jenis penelitian eksperimen yang dilakukan adalah kuasi eksperimental. Desain dengan berbentuk non-equivalent control group design. Desain ini sama seperti pre-test, post-test, control group desain, hanya saja sampel tidak dipilih secara random. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol akan diberikan pretest. Selanjutnya, kelompok eksperimen diberikan perlakuan, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan. Kemudian, kedua kelompok diberikan post-test. Poin I, penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian kuasi eksperimen untuk mengontrol variabel-variabel luas yang dapat mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.
Desain yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bentuk non-equivalent control group design yang hampir sama dengan pretest post-test control group design. Hanya, pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara acak atau random. Dalam desain penelitian ini, kelompok eksperimental dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dua kelompok yang ada diberi pretest, kemudian diberikan pelakuan, dan terakhir diberikan post-test. Poin J, pertanyaan yang ingin dijawab oleh peneliti yaitu untuk mengetahui pengaruh expressive reading terhadap penurunan tingkat kecemasan pada siswa saat ujian sekolah. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa terjadinya penurunan skor kecemasan siswa saat ujian setelah diberikan perlakuan berupa terapi expressive reading. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya penurunan tingkat kecemasan tinggi bagi siswa saat ujian sekolah yang signifikan setelah diberikan perlakuan. Terapi expressive reading dapat diterapkan oleh guru bimbingan konseling di sekolah sebagai salah satu alternatif penanganan untuk menangani siswa yang mengalami masalah dengan tingginya tingkat kecemasan saat ujian sekolah. Masalah yang ada dalam penelitian tersebut sudah membuktikan bahwa expressive writing dapat digunakan untuk membantu menurunkan kecemasan siswa saat ujian sekolah. 5 judul menurut kelompok kami. Yang pertama, layanan bimbingan kelompok dalam mengurangi kecemasan peserta didik menghadapi ujian atau tes. Alasannya karena dalam layanan bimbingan kelompok dapat berdiskusi bersama sebagai salah satu cara mengurangi kecemasan. Yang kedua, ada efektivitas konseling behavioral dengan teknik desensitisasi sistematis untuk mereduksi kecemasan menghadapi ujian. Alasannya karena konseling behavioral dengan teknik desensitisasi sistematis dapat mereduksi kecemasan menghadapi ujian. Yang ketiga, ada efektivitas layanan bimbingan kelompok menggunakan metode bibliterapi dalam mengurangi kecemasan akademik peserta didik. Alasannya karena bimbingan kelompok dengan menggunakan metode bibliterapi menjadi lebih menarik dan membuat peserta didik lebih aktif. Lebih lanjut, dengan menggunakan membaca buku dapat mempengaruhi kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat, keefektifan konseling realita untuk mengatasi kecemasan mengemukakan pendapat pada siswa SMP. Alasannya karena konseling realita berfokus pada masa sekarang diharapkan mampu untuk mengemukakan pendapat dengan baik. Yang terakhir, support group terapi untuk menurunkan kecemasan pada siswa yang mengalami bullying. Tujuan dari terapi kelompok suportif yaitu tercapainya kemampuan coping yang lebih aktif terhadap masalah yang sedang dialami. Dengan demikian, kelompok yang memiliki persamaan yang sama dan memiliki permasalahan yang sama dapat memberikan kesempatan bagi individu dalam kelompok untuk saling belajar serta saling memberikan semangat satu sama lain.